Gibran sudah bergabung dengan Pak Prabowo kan, Ya, tetapi tetap juga tidak mengundurkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan. ya, Sementara di internal PDI Perjuangan ya, hanya bisa menghimbau sebaiknya, selayaknya ya, Gibran itu mengundurkan diri kan gitu. ya. Ini kalau kita lihat dari segi etika politik seperti apa ini, Bu? Sebenarnya kita bicara sistemnya dulu ya, karena pada dasarnya itu yang saya bilang, partai politik tidak mengatur hubungannya dengan kadernya dan juga dengan pejabat publik. Itu dua hal yang harus diatur. Pertama, kalau bicara nominasi, harusnya partai politik itu harus mutlak punya kekuatan nominasi. Iya. Gitu. Ya di negara-negara demokrasi maju begitu. Tapi partai politik tidak mau meregulasi hak mutlaknya terhadap nominasi. Bahkan partai politik itu saya curiga bersengaja tidak mengajukan syarat mutlak bahwa nominasi di tangan partai politik. Maksudnya itu di tangan partai politik itu orang kalau mau nominasi harus kader, harus sudah berkarir sekian lama, harus ada keterikatan keanggotaan sekian lama dan sebagainya itu. Itu tidak diatur oleh partai politik. Karena mereka juga berharap masuknya orang luar yang bisa membesarkan partai mereka dengan popularitas dan dengan uang mereka. Ini kesalahan partai politik. Sehingga sebenarnya kalau kita periksa-periksa memang tidak ada yang terikat. Maka nominasi itu sebenarnya simbiosis mutualisme juga. Partai politik mencalonkan orang yang bisa bawa uang dan bisa membawa popularitas. Itu yang terjadi itu sebenarnya. Sepanjang sistem ini sekarang ini, terutama sistem undang-undang politik yang baru ini atau undang-undang politik yang ada ini tidak pernah gitu. Padahal harusnya kalau saya sebagai partai politik ingin agar pemimpin nasional lahir dari partai politik, ingin bahwa pimpinan partai itu adalah calon pemimpin dalam negara gitu ya. Orang-orang yang kader utama partai itu, pembawa ideologi dan gagasan partai menjadi calon, harusnya itu bisa diatur seperti itu regulasinya gitu. Sehingga nggak orang bermain gitu di sini gitu, ya kan? Nah, itu satu ya. Yang kedua itu adalah dalam undang-undang pemilu yang mengatur threshold 20%. Threshold 20% ini menyebabkan bisa dibilang hampir semua partai politik tidak bisa mengajukan calon. Dan akhirnya rata-rata mereka menjadi penjual tiket. Sekarang kalau kita tanya misalnya peluang dari orang-orang gitu. Jadi begitu di koalisi perubahan misalnya, begitu cari calon presiden nggak ada di partai. Adanya di pasar. Namanya Anies Baswedan. Diambillah dari pasar, dimasukkan ke situ. Begitu nyari wakilnya, ya akhirnya baru ketemu orang yang paling kuat di dalam. Yaitu Caimin dengan ongkos bahwa kemudian terbentuk koalisi baru. Gitu. Tapi ini fragile ini Bang, karena ini market base ini gitu. Dan nggak ada lagi yang namanya karir. Karena karir tidak lagi kemudian mengikat nominasi. Nominasi ini adalah karena pengaruh pasar, pengaruh survei. Gitu. Termasuk juga yang terjadi pada PDIP. Sebenarnya kan kalau kita lihat di PDIP itu ada gejolak lahirnya para pendukung Mbak Puan misalnya, yang kalau menurut saya memang ya saya kenal Ganjar, saya kenal Mbak Puan. Tapi melihat performa Mbak Puan belakangan ini kan sebenarnya dahsyat, Bang. Iya. Pemimpin perempuan lahir, luar biasa itu sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan driven by the market juga. Kita terima atau tidak, udahlah ini kita nggak bisa saling bohong ya, karena kita ini kan sama-sama punya dapur dan kita saling tahu dapur juga. Ini dapur partai politik bobol Bang gitu loh. Nah sementara di Pak Prabowo juga demikian. Tapi Pak Prabowo itu memang disiplin karena dia bikin partai, saya yang akan maju kata dia. Dari awal dia ngomong begitu, saya akan maju, saya ketua umum partai, saya pembawa ideologi partai, saya kader, saya akan maju. Tinggal nyari wakil kan Bang, gitu. Wakil ini ketemunya Gibran. Yang dalam pikirannya teman-teman, ya bagus kalau mewakili PDIP. Tentunya kan begitu. Tapi PDIP juga nggak punya pilihan. Karena tidak ada larangan secara hukum
bahwa kader yang di-groom oleh satu partai politik tidak boleh menjadi pemimpin di tempat lain. Ini kan toh akan menjadi pemimpin nasional, akan menjadi milik masyarakat. Kan begitu Ganjar jadi presiden kan jadi milik rakyat, bukan milik parpol. Sama dengan Gibran, begitu dia menjadi wakil presiden kan jadi milik rakyat, bukan milik parpol juga. Loh kan sama. Lalu kenapa nggak dibiarin aja PDIP dapat 2? Apa masalahnya? Sekali lagi ini nggak ada aturannya. Kalau kita bicara etik, mana sih ada yang etik? Dari keputusan semua partai ini beroposisi pada saat semua masih berada di dalam kabinet, kan juga tidak etik. Apakah partai politik yang menganggap pejabat publik, elected official sebagai kader mereka, disuruh-suruh dan sebagainya itu etik? Tidak etik juga. Nah sekali lagi, undang-undang pemilu, undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu harus didesain untuk menentukan 2 hal. Pertama, hak nominasi pada partai politik kita anggap mutlak. Karena undang-undang dasar mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Harusnya mutlak di sini. Yang kedua, harus diatur bahwa orang kalau sudah menjadi pejabat publik, itu bukan lagi milik partai politik. Itu sistem demokrasi. When loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas kepada bangsa dimulai, kepada negara mulai, loyalitas kepada partai hilang. Jadi harusnya ini yang diperbaiki ke depan, Bang, supaya nggak lagi kita ngomong soal etik. Gitu. Kalau kita bicara real, sebenarnya ini PDIP dapat banyak ini. Makanya banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya PDIP ini malu-malu mengakui bahwa dia mendapatkan keuntungan dengan Gibran ini menjadi wakil Prabowo, wacapresnya. Pak Jokowi masih kader PDIP, Ya. Mas Gibran masih kader PDIP. Ya itulah tadi yang saya bilang, semua ini nggak pernah dibikin aturannya. Gitu. Kalau kita mau mengatur syarat nominasi harus berasal dari satu partai politik yang sama, itu misalnya kayak begitu ya tentu Gibran nggak bisa dicalonkan oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita nggak atur, artinya kita bolehkan. Kayak dulu Pak JK ikut konvensi Partai Golkar, kalah sama Pak Wiranto. Pak Wiranto akhirnya menjadi calon Partai Golkar, daftar ke KPU. Pak JK ngambil Pak SBY, jadi wakil Pak SBY, daftar ke KPU. Pak JK akhirnya menang, menjadi wakil presidennya Pak SBY. Setelah itu dia ngambil Partai Golkar jadi ketua umum. Ini kan karena nggak diatur semuanya. Dan kita membiarkan proses nominasi itu lepas dari tangan partai politik. Ke depan partai politik harus pegang nominasi. Karena undang-undang dasar mengatakan peserta pemilu itu partai politik. Sehingga kita menghindari, Bang, mohon maaf aja. Teman-teman kita pengusaha ya sekarang masih boleh ya. Tapi satu hari you boleh jadi pengusaha, tapi you harus punya partai. Berhargalah partai ini, Bang. Partai ini jadi ada nanti anggotanya orang pengusaha. Sekarang, Bang, yang menjadi anggota partai gembel-gembel. Apalagi kalau belum pernah berkuasa. Gembel-gembel anggota partai. Ya kan? Konglomerat masuk di ujung ke partai besar. Loh kapan partai politik mau dibesarin kalau kayak gini? Nggak ada determinasi untuk mengatakan kamu boleh jadi pengusaha kaya, kamu populer. Tapi kamu bukan anggota partai politik, ya nggak pernah registered sebagai partai politik. Kamu nggak bisa jadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati di negara ini. Masuklah orang dalam politik, Bang. Paling tidak register, seperti di Amerika. Register Demokrat, register Republikan. Atau di Amerika hebat lagi ada register, ada independen. Karena peserta pemilu presiden di Amerika bukan cuma partai, tapi juga bisa independen. Kayak kita di DPR, bupati, wali kota, gubernur bisa independen. Sehingga ada orang kalau udah jadi pengusaha, dia bukan anggota partai, dia bisa mengambil jalur independen. Di presiden nggak bisa. Nah, aneh itu aneh itu. Memang aneh. Karena nggak diatur. Makin aneh karena nggak diatur. Ini perang, Bang. Pemilu ini perang. Kalau nggak diatur bahaya, Bang, memang. Ya kan? Konvensi perang fisik saja yang bunuh-bunuhan itu ada aturannya. Detail kadang-kadang. Ini kita ini nggak ada aturannya.
Sehingga dibilang ini perselingkuhan, pengkhianatan, tidak tahu berterima kasih. Oh enggak, jangan begitu dong. Ini kan platformnya kepentingan nasional. Iya. Bukan untuk kepentingan pribadi orang per orang atau partai politik. Karena prinsipnya, begitu orang jadi pejabat publik, partai politik bilang selamat jalan. Kamu menuju negara, berbakti kepada pemerintah dan negaramu, kami cukup bahagia karena kamu pernah sekolah di sini dan gagasan-gagasan ideologi partai kamu pakai dalam mengurus negara. That's it. Gak usah pengen terus-menerus mau mengendalikan mereka dari belakang, petugas partai, loyal, ini kader apa, nggak ada itu. Begitu orang jadi, dia dapat roh dari suara rakyat yang mencoblos dia, itu jadi milik rakyat dong. Jadi kerelaan ya, ridho, Iya. keridoan. Keridoan. Nah, jadi kalau udah seperti itu sebenarnya aman. Aman. Tidak perlu ribut. Nggak perlu Ya kan? ribut lagi. Jangan lagi bicara soal siapa pemilik dan segala macam.